Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa iyyakum jami'an. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kitab yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Apa yang senantiasa sering kita ulang-ulang, kita tanamkan pada diri kita, bahwa pangkal dari atau pokok dari perkara akidah atau pokok dari perkara tauhid dan merupakan tujuan yang paling terbesarnya kita mempelajari tauhid adalah bagaimana menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bagaimana menumbuhkan di dalam hati kita pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka itu puncak dari susah payahnya, keletihan, kepayahan kita di dalam belajar ilmu agama adalah bagaimana kita semakin menumbuhkan pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dialah zat yang maha agung, maha besar, yang mengatur segala kehidupan kita, dan semua makhluk-makhluknya itu kecil sekali di hadapannya. Allah berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu. Allah berkuasa untuk membinasakan semua hamba-hambanya. Allah berkuasa untuk mengembalikan semua hambanya kepadanya. Dan pembahasan kita ini adalah pembahasan yang terakhir insyaallah, bab peringatan dari beliau penulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari sikap suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah dan hilang pengagungan kepadanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kadzalika lam yuqaddiru haqqa qadrihi, dan demikian juga
tidaklah dikatakan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan man za'ama annahu la yuhyil mauta. Barang siapa yang menyangka Allah tidak mampu menghidupkan orang yang mati. Ini celaan untuk orang-orang yang mengingkari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Sebagaimana ucapan orang-orang Quraisy, mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu telah menyangka mereka tidak akan mungkin untuk dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amilu. Sungguh demi Allah, demi Rabbku, mereka sungguh akan dibangkitkan dan akan dikabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Wala yab'atsu man fil qubur. Demikian juga tidak mengagungkan Allah, bahkan berburuk sangka kepada Allah orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak akan mampu membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Wala yajma'u khalqahu. Mereka menuduh, menganggap Allah tidak akan mampu mengumpulkan semua makhluk-makhluknya liyaumin yujazi fihi al-muhsina bi ihsanihi wal musii'a bi isaatihi. Mereka menuduh Allah tidak mampu mengumpulkan semua makhluk-makhluknya pada suatu hari di mana Allah memberikan balasan pada hari itu orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikannya, dan Allah akan membalas orang yang berbuat keburukan dengan keburukannya. Wa ya'khudhu lil madlumi fihi haqqahu. Dan mereka menuduh Allah, menganggap Allah tidak mampu mengambil untuk orang-orang yang dizalimi haknya, min zalimihi, dari orang yang berbuat kezaliman kepadanya. Mereka menganggap Allah tidak mampu menegakkan keadilan. Padahal hadis dari Nabi SAW sudah menjelaskan tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang terjadi di dunia ini kecuali akan ditegakkan keadilannya kelak pada hari kiamat. Tidak ada kezaliman sedikit pun kecuali akan ditegakkan keadilannya kelak pada hari kiamat. Jangankan dengan sesama manusia, bahkan sesama hewan saja itu ditegakkan keadilannya. Sehingga ada hewan-hewan yang dia akan membalas gangguan atau kezaliman hewan yang lain. Kalau dulu ditanduk, maka dia akan membalas ditanduk. Kalau dilukai, maka dibalas dengan dilukai. Hanya saja bedanya kalau bangsa binatang, maka mereka setelah ditegakkan keadilannya, mereka akan dikembalikan lagi kepada wujud asalnya. Mereka akan dijadikan sebagai tanah atau debu. Adapun manusia, maka akan ditegakkan hisab dan akan dibalas dengan kenikmatan dan juga akan dibalas dengan siksaannya. Wa yakunul mutahammilina lil masyaq wa yukrimu al mutahammilina lil masyaq, dan Allah akan memuliakan orang-orang yang menanggung beban yang berat fi hadhihi dar, di dunia ini, min ajlihi, karenanya, wa fi mardatihi, dan di dalam keridhaannya atau mencari, di dalam rangka mencari keridhaannya, bi afdali karamatihi, dengan kemuliaan yang paling utamanya. Allah akan memuliakan orang-orang yang menanggung beban yang berat, keletihan di dunia ini, kesabaran kaum mukminin di dalam menjalankan ketaatan, perintah, kewajiban, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Maka semua keletihan
semua kepayahan, kesusahan kaum mukminin di dunia ini, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menjadikan datangnya rahah, kelapangan, istirahat dari keletihan, kepayahan kecuali kematian. Kalau datang kematian, baru kaum mukminin akan bisa beristirahat. Adapun selama hayat masih dikandung badan, ruh masih ada di dalam jasad kita, terus menerus kita akan bersusah payah, berletih-letih, baik di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya maupun di dalam menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan larangannya. Wa yubayyinu li khalqihi, dan Allah akan menjelaskan kepada makhluk-makhluknya alladzi yakhtalifuna fihi, yang mereka dahulunya berselisih, wa ya'lamu alladzina kafaru annahum kanu kadzibin, dan orang-orang yang kafir kelak mereka akan mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Maka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka sama sekali mereka bukan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin batasannya kalau orang-orang yang beriman tidak akan sampai mengingkari. Batasannya kalau orang-orang yang beriman mungkin tidak sampai mengingkari. Akan tapi ada sebagian di antara mereka meskipun tidak mengingkari, akan tapi perbuatan-perbuatan mereka itu nampak sekali kalau mengingkari hari kebangkitan. Mereka tahu mereka kelak akan didatangi kematian, mereka tahu mereka kelak akan dimasukkan ke dalam liang kuburnya, akan tapi mereka tidak mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari-hari itu. Seakan-akan pengetahuan mereka tentang hari kiamat, hari dibangkitkannya semua makhluk, hari dihisab, dihitungnya amal-amal perbuatan, itu semata-mata apa yang ada di lisan-lisan mereka atau apa yang ada di dalam pengetahuan-pengetahuan mereka, dan tidak memberikan asar, pengaruh yang kuat ke dalam keimanannya. Wa kadzalika lam yuqaddirhu haqqa qadrihi, demikian juga tidak dikatakan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Man hana alaihi amruhu fa asahu, tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya orang yang menganggap rendah atau hina atau meremehkan perintah Allah, fa asahu, maka kemudian dia bermaksiat kepadanya. Tidak mengagungkan Allah orang yang menganggap rendah atau hina atau meremehkan perintahnya, kemudian dia mudah bermaksiat kepadanya, dia tinggalkan kewajibannya. Wa nahyuhu fartakabahu, atau orang yang meremehkan perintah, meremehkan larangan Allah sehingga dia malah melakukannya. Dan tidak mengagungkan Allah orang-orang yang meremehkan hak Allah, fadayya'ahu, kemudian dia menyia-nyiakannya. Wa dzikruhu fa'amalahu, dan tidak mengagungkan Allah orang yang meremehkan untuk berzikir dan senantiasa mengingat Allah, kemudian dia mengabaikan atau melalaikannya. Padahal hidupnya hati, hayatul qalb, itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengibaratkan jiwa atau jasad yang mati ketika ruhnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita meremehkan untuk berzikir kepada Allah. Sebagaimana jangan sekali-kali meremehkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran atau mentadaburinya atau berusaha untuk menghafalkannya semampu kita. Karena tidak ada satu ayat yang kita baca
Tidak ada satu zikir yang kita ucapkan dengan lisan kita kapan kita mentadabburi, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka akan memberikan asar yang besar kepada hati dan jiwa kita. Nah, sebagaimana asar dari bacaan Al-Quran kita kepada syaitan, pasti akan menjadikan tersakiti karenanya. Wa ghafala qalbuhu anhu, dan hatinya itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hawahu asara indahu min talabi ridahu, dan hawa nafsunya itu lebih dia utamakan dibandingkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atul makhluqi ahammu indahu min ta'atihi, dan mentaati makhluk itu lebih penting menurutnya dibandingkan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Falillahil fadlatu fi qalbihi wa amalihi. Falillah, maka untuk Allah itu al-fadlah, sisanya saja, fi qalbihi, di dalam hatinya, dan amal perbuatannya. Ihtimamnya dia bukan kepada Allah, hatinya tidak senantiasa terkait dengan Allah, akan tapi dia berikan hatinya kepada makhluk. Wasiwahul muqaddamu fi dzalika, dan selain Allah Subhanahu wa taala itu lebih didahulukan fi dzalika, dalam perkara-perkara tersebut, li'annahul muhimmu indahu, ya, karena selain Allah itu lebih penting menurutnya. Yastakhifu binadharillahi ilaihi, dia bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, watilaihi, dan pengawasannya, penglihatannya, alaihi, kepadanya, wa huwa fi qabdatihi, sedangkan dia, padahal dia itu berada di dalam genggaman Allah. Wa nasiyatuhu biyadihi, dan sedangkan ubun-ubunnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dhumu nadrul makhluqi alaihi, dan pandangan makhluk itu lebih besar atau lebih penting baginya. Watila'u alaihi, dan pandangan makhluk kepadanya itu lebih penting. Jawarihi, dengan semua hati dan anggota badannya. Yastahyi minan nasi wa la yastahyi minallah, dia lebih malu kepada manusia dibandingkan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihat dari banyak para ulama, bagaimana kadang meskipun kita orang-orang yang beribadah kepadanya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi kadang ada di dalam hati kita itu perasaan merendahkan hak Allah, perasaan menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pandangan kita. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ucapan para ulama, kata beliau, ittaqillaha an takuna aduwan lil iblis fil alaniyah wa sadiqan lahu fis sirriyah. Takutlah engkau kepada Allah ketika engkau menjadi musuhnya iblis ketika terang-terangan, ketika di hadapan saudara-saudaranya, akan tapi engkau malah menjadi temannya iblis ketika dalam sendirian. Artinya dia tampakkan kebaikannya, kesolehannya, rasa malunya itu ketika di hadapan saudara-saudaranya, akan tapi ketika sendirian maka dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang senantiasa melihat semua perbuatan-perbuatannya, sehingga dia lebih malu kepada makhluk dibandingkan malunya kepada Allah. Dan perasaan ini yang hendaknya kita berusaha tanamkan. Itila Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah kepada kita.
Kita tumbuhkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan kita hendak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka senantiasa kita ingat Allah senantiasa mengawasi kita. Demikian juga ucapan para ulama yang lain, iyyaka ayyakuna Allahu ahwanan nadirina ilaika. Hati-hatilah engkau ketika menjadikan Allah itu zat yang paling rendah di dalam pandanganmu. Hati-hatilah engkau ketika engkau menjadikan Allah itu zat yang paling rendah di dalam pandanganmu. Kapan itu terjadi? Ketika kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kapan kita terjatuh dalam perbuatan dosa? Maka sebetulnya pada saat itu kita menjadikan Allah itu rendah di dalam pandangan kita. Hampir-hampir tidak ada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, ini hendaknya harus kita tanamkan pada diri kita. Pengagungan yang benar kepada Allah. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa belajar tentang akidah kita, belajar tentang tauhid kita terus menerus itu sampai akhir hayat kita semua, agar semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah, semakin mengenal, memahami kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Allah Al-Alim, Allah Maha Melihat, Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar, Allah Al-Basir, Allah Maha senantiasa melihat perbuatan kita. Maka ilmu yang kita pelajari itulah yang kita harapkan bisa memberikan manfaat kepada kita, sehingga akan semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat orang-orang yang tidak senang mencari nasihat, orang-orang yang tidak senang duduk mencari peringatan dari Allah dan Rasulnya, maka biasanya lebih mudah untuk tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Kenapa? Karena akan hilang pengagungan dia kepada Allah, akan berkurang pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yakhshan nasa wa la yakhshamma. Dia takutnya kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Wa yu'amilul khalqa bi afdali ma yaqdiru alaih. Dia perlakukan manusia dengan sesuatu yang paling utama, yang apa yang dia bisa lakukan. Wa in amala Allah, dan jika dia bermuamalah kepada Allah, dia bersikap kepada Allah, amalahu bi ahwani ma indahu wa akhirih, maka dia hanya bermuamalah kepada Allah dengan sesuatu yang paling hina dan paling remeh apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau berhadapan dengan manusia, dia sisi-sisi kebaikan keutamaannya. Adapun ketika berhadapan dengan Allah, dia berikan hak yang paling rendahnya. Dia remehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in qama fi khidmati man yuhibbuhu minal bashar, dan jika dia qama di sini artinya melakukan, di dalam memberikan khidmah, pertolongan atau pelayanan kepada siapa yang dia cintai minal bashar, dari kalangan manusia, qama bil jiddi wal ijtihadi wa badlin nasihah, maka dia tegakkan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan apa? Nasihatnya. Wa qad farraga lahu qalbahu wa jawarihahu. Dia betul-betul farraga, dia kosongkan, artinya dia maksimalkan, dia curahkan hatinya dan anggota tubuhnya. Wa qaddamahu ala katsirin min masalihihi, dan dia dahulukan atas kebanyakan dari kebaikan-kebaikannya. Hatta idza qama fi haqqi rabbih, hingga ketika dia berdiri di dalam menegakkan, mewujudkan, menjalankan hak Rabbnya, in sa'adahul qadaru, jika takdir itu membantunya, qama qiyaman, dia tegakkan makhlukun min makhluki mislihi, dengan sesuatu yang
seorang makhluk itu tidak akan pernah ridho dengan makhluk yang semisalnya. Artinya kalau dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia jalankan apa adanya, ala kadarnya, seadanya saja. Adapun berkaitan dengan hak makhluk, maka dia berusaha menegakkan dengan kesungguhannya, dengan pengorbanannya. Dan ini akan nampak pada setiap ibadah yang kita lakukan. Akan nampak pada setiap ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana nasihat yang sering kita ulang-ulang. Kadang-kadang faedah ilmu itu sekali kita mendengar, kadang belum tentu berfaedah. Maka kita perlu ulang-ulang itu nasihat-nasihat seperti ini. Bagaimana cara memberikan hak Allah, pengagungan Allah di dalam ibadah kita. Coba kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang kita muliakan, kita hormati, atau kita anggap orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita, maka kita berusaha memberikan haknya itu dengan sepenuhnya. Kita berikan perhatian, kesungguhan kita kepadanya. Tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ubun-ubun kita ada di tangannya, semua nasib kita, kehidupan kematian kita ada di sisinya, ada di tangannya, maka seringnya kita berikan hak Allah itu dengan sekedarnya saja. Dan contoh yang nyata yang bisa kita rasakan, bagaimana kita sholat. Bagaimana kita sholat. Kalau kita bicara dengan orang-orang yang kita muliakan, kita hormati, kita berikan ihtimam, perhatian kita kepadanya. Tapi kenapa kalau kita sholat berhadapan zat yang maha agung, kadang hati kita masih berbolak-balik ke sana kemari, tidak memberikan kekhusyuan, dan ini adalah haknya Allah di dalam ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi di dalam keadaan-keadaan yang paling dicintai oleh Allah, seperti dalam ruku, maka Allah menghendaki kita menghadirkan hati yang khudu kepadanya, khudu, tunduk, tawadu. Terlebih lagi dalam keadaan sujud kita, itu keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita letakkan bagian dari anggota tubuh kita yang paling kita muliakan, kita hinakan di hadapan Allah. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih as-sujud. Keadaan yang paling dekat antara Rabbnya dengan hambanya itu adalah dalam keadaan sujud. Sehingga Allah menghendaki di dalam sujud, menghendaki kita di dalam sujud untuk menghadirkan hati yang tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca di dalam sujud, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Terus demikian kita paksa jiwa kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hal seperti ini tidak kita biasakan, kita tidak paksa, maka kita akan merasakan betapa beratnya itu menghadirkan khusyuan di dalam solat. Sedangkan khusyuan itu adalah ruhnya solat, dan ruhnya solat itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memberikan ibadah solat kita kepada Allah seperti jasad yang mati. Akan tapi kita hadirkan hati ketika kita menghadirkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badala lahu min malihi, dan dia berikan, badala artinya mencurahkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala, mayastahi aywajiya bihi makhluqun limisli. Apa yang makhluk itu akan malu ketika dia menghadirkan sedekahnya itu kepada Allah dengan seperti itu. Artinya kadang sifat bakhil kita, sifat kikirnya kita masih menguasai. Dan kita tidak yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari sedekah kita. Kita tidak yakin Allah akan memberkahi harta kita dengan sedekah kita.
Kita tidak yakin Allah akan menumbuhkan terus dari harta kita. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak di mana disebutkan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-abdu illa malakani yanzilani." Tidak ada suatu hari yang seorang hamba itu berada di pagi harinya kecuali akan turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka akan berkata salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah itu khalafan, ganti. Ganti ini bisa dalam wujud hartanya, bahkan diganti dengan hal yang lebih, dan yang lebih pasti lagi Allah akan memberikan keberkahannya. Malaikat di setiap pagi akan mendoakan orang yang bersedekah. Nah, sedekah ini maknanya umum. Wa yaqulul akhar, dan akan berkata malaikat satunya lagi, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya itu talafan, kehancuran atau kebinasaan. Ima hancur hartanya, ima hilang keberkahannya. Terlebih lagi orang-orang yang menahan dari sedekah yang wajib, dari zakat-zakat yang wajib, maka akan menjadikan sebab hilangnya keberkahannya. Demikian juga hal yang lain di dalam ayat yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa yang kalian sedekahkan dari sesuatu apapun juga, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Atau di dalam akhir dari surah Al-Munafiqun banyak kita hafal ayat ini. Bagaimana ucapan orang yang sudah dihadapkan kepada neraka, maka dia bayangkan pertama kali kalau seandainya diberikan kesempatan hidup lagi, apa yang dia ingin lakukan? Dia akan sedekah. Bagaimana ayatnya? Hatta idza hadara ahdakumul mautu qala rabbi laula akhartani ila ajalin. Gimana? Fa asaddaqa fa akuna minas salihin. Ya. Fa asaddaqa fa akuna minas salihin. Sehingga ketika telah datang kepada salah satu di antara mereka itu kematian, maka dia akan mengatakan, Ya Rabb, seandainya engkau tunda kematianku sesaat saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Kadang tidak yakinnya kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah menjadikan kita tidak mengagungkan Allah. Atau dalam waktu bersamaan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hal qaddara Allahu haqqa qadrihi man hada wasfuhu. Maka apakah dikatakan dia mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya? Man hada wasfuhu, orang yang keadaannya itu demikian ini. Wa hal qaddara haqqa qadrihi, dan apakah dikatakan mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya? Man syaraka bainahu wa baina aduwihi, orang yang bersekutu antara Allah dan antara musuhnya Allah, fi mahdi haqqihi, di dalam menunaikan hak Allah. Apakah orang dikatakan mengagungkan Allah ketika dia bersekutu, membuat tandingan di dalam memberikan hak Allah, minal ijlal, dari pemuliaan, wa ta'dim, dan pengagungan, wa ta'ah, dan ketaatan, wa dzul, dan penghinaan diri, wal khudu, dan menundukkan diri, wal khawf war raja, dan di dalam takut dan harapannya. Falau ja'ala lahu min aqrabil khalqi ilai syarikan fi dzalik, maka seandainya dia menjadikan untuk Allah dari makhluk yang paling dekat dengan Allah sekutu fi dzalika, dalam perkara itu, lakana dzalika jara'atan wa tawassuban, sungguh niscaya hal itu dikatakan sebagai bentuk apa? Jara'ah. Jara'ah itu kurang ajar, wa tawassuban, dan kelancangan, ala mahdi haqqihi,
di dalam menunaikan hak Allah, wastihanatan bihi, dan menghinakan Allah, wa tasyrikan baina wa baina ghairihi, dan menjadikan sekutu antara Allah dengan antara selainnya, fima la yanbaghi wa la yasluhu illa lahu subhanahu, pada apa yang tidak pantas, tidak layak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berbuat kesyirikan itu ditujukan kepada malaikat. Sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikun, mereka mengaku menyembah malaikat Allah. Atau seandainya kita berbuat kesyirikan kepada Allah dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW, maka demikian ini bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dikatakan penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa, maka bagaimana? Wa innama syaraka baina wa baina abghadil khalqi ilaihi. Maka bagaimana dengan keadaan ketika seorang itu menyekutukan Allah, menjadikan sekutu antara Allah dan antara makhluk yang paling dibenci oleh Allah, yaitu siapa? Iblis atau syaitan. Maka bagaimana ada orang yang menjadikan sekutu bagi Allah makhluk yang paling dibenci oleh Allah, yaitu iblis atau syaitan. Wa awanim alaihi, makhluk yang paling hina bagi Allah. Wa amqatihim, makhluk yang paling dimurkai indahu, di sisinya. Wa huwa aduwwu 'alal haqiqah, sedangkan dia itu adalah musuhnya Allah secara hakikatnya. Fa innahuma abada min dunillah illa syaitan. Ini kaidah yang beliau simpulkan. Maka sesungguhnya tidaklah seseorang itu dia beribadah selain Allah kecuali sesungguhnya dia beribadahnya kepada syaitan. Meskipun dia mengaku beribadah kepada makhluk, kepada nabi, kepada malaikat, maka hakikatnya dia beribadah kepada syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hada siratun mustaqim. Tidakkah aku membuat perjanjian kepada kalian wahai anak-anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan, sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa an i'buduni, dan hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku, hada siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini ayat sering kita baca. Kita tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah untuk menyembah syaitan. Cuma dalam bayangan kita menyembah syaitan itu bagaimana? Menyembah syaitan itu bagaimana bentuknya? Maka ternyata beliau menjelaskan hakikatnya siapa yang beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia telah beribadah kepada syaitan. Walamma abadal musyrikun al malaikah. Ini faidah yang lain lagi. Dan tatkala orang-orang musyrikun mereka beribadah kepada para malaikat, bizamihim, dengan persangkaan mereka, waqa'at ibadatuhum, ibadah mereka itu terjadi fi nafsil amri lisyayatin, maka ibadah mereka itu telah terjatuh pada perkara yang sama lisyayatin. Sebetulnya ibadah mereka ditujukan kepada para syaitan. Wa hum yadunnuna annahum ya'budunal malaikah, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka beribadah kepada para malaikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba, wa yauma yasyuruhum jami'a, dan pada hari dia Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulunya itu beribadah kepada kalian? Apakah mereka ini yang dahulunya beribadah kepada kalian? Karena orang-orang musyrikun zaman dulu maupun zaman sekarang itu ada sebagian di antara mereka beribadah kepada malaikat. Qalu, mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyuna min dunihim, maha suci engkau adalah wali kami, pelindung kami, min dunihim, dari selain mereka.
bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka menyembahnya kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu beriman kepada jin. Ya, kalau zaman sekarang pun itu terjadi. Jadi banyak orang-orang yang tertipu. Banyak orang-orang yang tertipu, sebagaimana kisah yang beberapa kali kita sebutkan. Orang-orang yang tidak mengambil petunjuk Nabi di dalam beribadah, berakidah, bertauhid. Mereka menyangka ketika mereka berzikir, datang cahaya kepadanya di waktu mereka berzikir, atau kadang dalam wujud seseorang yang berjubah putih, bersorban putih, wajahnya bercahaya, sehingga mereka menyangka itu para malaikat. Padahal sebetulnya itu adalah jin. Makanya para malaikat ketika ditanya oleh Allah, ahaulai iyyahum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulunya di dunia itu menyembah kalian? Maka para malaikat mengatakan, subhanaka anta waliyyu min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu dulunya menyembah jin. Sebagaimana kisah yang masyhur yang pernah kita sebutkan, kisah yang terjadi kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sering dijadikan sebagai apa? Mujahadah kubra, untuk bertawasul. Jadi kalau mereka bermujahadah kubra itu tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan di dalam kisahnya yang sudah pernah kita sebutkan. Ketika beliau berzikir, maka datang cahaya. Nah, kalau orang tidak punya ilmu, orang dangkal ilmunya, maka menganggap itu malaikat. Ini malaikat yang membawa wahyu. Dan cahaya itu mengatakan bahwasanya aku adalah Rabbmu dan aku halalkan semua yang aku haramkan untukmu. Tapi dengan ilmu beliau bahwasanya syariat Allah tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, maka beliau mengatakan kadzabta innaka syaitan, engkau dusta dan engkau adalah syaitan. Apa kata cahaya yang bicara ini? Dia mengatakan apa? Shadaqta, kamu benar. Dan aku telah sesatkan 70 orang sebelummu. Jadi satu syaitan saja bisa menyesatkan berapa? 70 orang. Bayangkan itu. Meskipun syaitan ya tugasnya beda-beda. Kalau untuk orang-orang yang dangkal ilmunya akan tapi cinta pengagungan, dia lebih mencari ilmu-ilmu yang tidak ada tuntunannya, seperti ilmu-ilmu tasawuf, kesufian, maka syaitan masuk dari arah ini. Dan kadang orang-orang seperti ini susah sekali untuk dinasihati. Seringnya orang-orang seperti ini susah sekali untuk dinasihati. Sehingga kalau kita katakan itu jin yang menipumu, dia mengatakan tidak, itu malaikat. Dan ini keadaannya benar-benar terjadi. Kadang jin mengaku para wali, misalkan apa? Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, datang dalam wujud yang apa? Orang-orang itu takjub dengan jubah putih, sorban putih, wajah bercahaya. Syaitan mudah sekali untuk melakukan hal seperti ini, sehingga mereka menyangka mereka beribadahnya kepada para malaikat. Makanya para malaikat mengatakan bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu dahulunya beribadah kepada bangsa jin. Baik, tolong diandani dulu saja. Alhamdulillah.
Setelahnya kata beliau, fasyaitanu yad'ul musyrika, maka syaitan senantiasa menyeru orang yang berbuat kesyirikan ila ibadatihi, kepada beribadah kepadanya, wa yuhimuhu annahu malakun, dan menjadikan orang musyrik itu menyangka bahwasanya syaitan itu atau jin itu adalah malaikat. Di dalam sebuah hadis disebutkan jumlah syaitan itu banyak sekali, karena syaitan berasal dari jin. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Disebutkan di dalam hadis, setiap kelahiran manusia maka jin akan melahirkan 9 anak. Jadi jumlah jin itu banyak sekali, jumlah syaitan itu banyak sekali. Dan jumlah malaikat jauh lebih banyak lagi. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak lagi. Wa kadzalika ubadus syams, demikian juga para penyembah matahari, wal qamar dan bulan, wal kawakib dan bintang-bintang, yaz'amuna annahum ya'buduna ruhaniyati hadhil kawakib, mereka menyangka bahwasanya mereka menyembah kepada ruh-ruh dari bintang-bintang ini. Wa hiya allati tukhatibuhum, yang bintang-bintang itu mengajak berbicara kepada mereka, wa taqdilahum hawaija, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Walihada idza tala'atis syams, dan karena inilah jika matahari telah terbit, qaranaha syaitanu, maka syaitan akan mengiringinya, fayasjudu lahal kafiru, maka sehingga orang yang kafir itu akan sujud kepadanya. Fayaqau sujuduhum lahu, maka sujudnya mereka terjadi kepada syaitan. Wa kadzalika inda ghurubiha, dan demikian juga ketika tenggelamnya. Wa kadzalika man abadal masiha wa ummuhu, dan demikian juga orang yang beribadah kepada Isa al-Masih dan ibunya, lam ya'budhuma wa innama abada syaitan, maka dia sebetulnya tidak beribadah kepada keduanya, yaitu Isa dan ibunya, akan tapi dia beribadah kepada syaitan. Sebagaimana hadis Nabi SAW melarang untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, setelah terbitnya matahari, atau ketika terbitnya matahari sampai matahari naik sepenggalan tombak. Kemudian matahari ketika berada tepat di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, ketika apa? Menjelang apa? Istilahnya setelah sholat asar sampai apa? Tenggelamnya matahari. Kecuali sholat-sholat yang dawatul asbab, memiliki sebab. Dan Nabi SAW mengatakan dilarangnya hal tersebut dikarenakan agar tidak menyerupai perbuatan orang-orang yang menyembah matahari. Karena syaitan akan mengiringi setiap terbit dan tenggelamnya matahari. Fa innahu yazzamu annahu ya'budu man amarahu bi ibadatihi wa ibadati ummihi. Maka sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dia beribadah kepada siapa yang telah memerintahkannya untuk beribadah kepadanya dan ibunya. Wa radiyaha lahum, dan telah meridhoi untuk mereka, wa amarahum biha, dan telah memerintahkan mereka dengannya, wa hadha huwa syaitanir rajim, dan inilah syaitan ar-rajim yang terkutuk. La abadallaha wa rasulahu, dia tidak beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Fanazala hadha kulluhu ala qauli ta'ala, maka turunlah perkara ini semuanya atas firman Allah Ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku buat perjanjian untuk kalian, ya wahai anak-anak Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa anibuduni hada siratum mustaqim, dan beribadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Fama abada ahadun min bani adam ghairallahi kainan man kana, maka tidaklah seorang pun
yang beribadah dari kalangan anak-anak Adam beribadah kepada selain Allah, bagaimanapun wujudnya, illa waqa'at ibadatuhu lisyaitan, kecuali ibadahnya itu dia tujukan kepada syaitan. Siapapun yang diibadahi dari selain Allah, maka hakikatnya beribadah kepada syaitan. Fayastamti'ul abidu bil ma'bud, maka orang yang beribadah itu saling mendapatkan kenikmatan. Istimta' itu artinya saling mengambil manfaat, mendapatkan kenikmatan bil ma'budi, dengan siapa yang disembah, fi khusuli ghardihi, di dalam mencapai tujuannya. Wa yastamti'ul ma'budu bil abid, dan yang diibadahi atau disembah itu mengambil manfaat atau mengambil kenikmatan dengan orang yang menyembahnya, fi ta'dimihi lahu, di dalam mengagungkannya, wa isyraqihi ma'allah, dan menjadikan sekutu baginya bersama Allah, alladhi huwa ghayatu ridha syaitan, yang itu adalah puncak dari keridhaan syaitan. Walihada qala ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yashurum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Wahai, pada hari Allah mengumpulkan mereka semuanya, ya ma'syaral jin, wahai bangsa jin semuanya, qad istaksartum minal ins, sungguh kalian telah membanyakkan dari manusia, min igwaihim wa idlalihim, dari menyesatkan mereka, dari menyimpangkan mereka. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan telah berkata para wali-wali syaitan dari kalangan bangsa manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami telah mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada ajal kami yang telah engkau tetapkan bagi kami. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha, Allah Ta'ala berfirman, api neraka itu adalah tempat bagi kalian, kalian kekal di dalamnya, illa man syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha terpuji dan maha mengetahui. Ayat ini berkaitan dengan para dukun. Para dukun kan kalau melakukan pekerjaannya dia minta bantuan kepada siapa? Syaitan. Sehingga dukun itu mengambil manfaat kepada syaitan. Syaitan pun senang ketika apa? Dukun-dukun itu memberikan ibadah kepadanya. Sehingga nanti kelak di hari kiamat, maka Allah akan berfirman seperti ini, ya ma'syaral jin qad istaktartum minal ins, wahai bangsa jin, sungguh kalian telah mengambil manfaat yang banyak dari manusia, bersenang-senang dari apa yang dilakukan oleh manusia. Dan manusia akan mengatakan, orang-orang yang tertipu dengan jin, dengan syaitan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Rabb kami, sungguh sebagian kami telah mengambil kesenangan, kenikmatan dari sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada ajal yang telah engkau tetapkan atau engkau tunda bagi kami. Maka mereka akan saling menyesali, saling menuduh. Makanya tidak ada pertemanan yang paling baik kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka persahabatan, pertemanan itu sebagian di antara mereka bagi sebagian yang lain kelak akan menjadi permusuhan. Kelak di hari kiamat persahabatan, pertemanan mereka akan menjadi permusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang kita saling berteman, berkumpul untuk saling nasihat menasihati, saling memperingatkan, maka itulah yang paling manfaat kelak di yaumul kiamah. Adapun mereka, pertemanan mereka di dalam dosa, di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran atau dalam kebid'ahan, maka mereka akan menjadi permusuhan, sehingga masing-masing akan menyalahkan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak uslub. Dalam surah Al-Ahzab disebutkan, atau dalam apa? Surah Furqan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khaliya, sungguh duhai seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan ini sebagai teman. Ketika dia tahu ternyata temannya ini yang menjerumuskan dia kepada jurang neraka. Maka hati-hati dia dalam mencari teman, mencari sahabat.
Fahadi isyaratun natifa ila asirri, maka ini adalah isyarat yang halus kepada rahasia alladzi li ajlihi kana syirkul akbar, yang karenanya lah kesyirikan akbar itu menjadi dosa-dosa besar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yaghfiru bighairi taubatin minhu, dan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni kecuali selain dengan taubat darinya. Artinya inilah rahasia kenapa kesyirikan itu sangat dibenci oleh Allah. Karena hakikatnya kesyirikan itu bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada syaitan. Sehingga Allah benci kepada kesyirikan. Wa annahu yujibul khuluda fil adab, dan bahwasanya kesyirikan itu akan menjadikan sebab kekalnya di dalam adab. Wa annahu laisa tahrimuhu wa qubhuhu bi mujarradin nahyi anhu, dan bahwasanya tidaklah pengharamannya dan penghinaannya itu dengan sekedar larangan darinya. Bal yastahilu ala Allah subhanahu, bahkan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala ayasyra'a li ibadihi ibadata ilahi ghairihi. Tidak mungkin bagi Allah mensyariatkan di dalam agama ini syariat untuk bolehnya beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yastahilu alaihi, sebagaimana mustahil bagi Allah ma yunaqidu awsafa kamalihi, mustahil bagi Allah apa yang menjadikan meniadakan sifat-sifat kesempurnaan Allah, wa nu'uta jalalihi, dan sifat-sifat kemuliaannya. Wa kaifa yadunnu bil munfaridi, maka bagaimana seseorang itu menyangka bi rububiyah wal uluhiyah wal adama wal jalal ayadana fi musyarakatihi fi dzalik, Allah itu mengizinkan untuk terjadinya musyarakah atau perserikatan, bersekutu di dalam hal tersebut. Au yarda bihi, maka bagaimana Allah bisa ridho dengan perbuatan itu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira, Maha suci Allah dari hal tersebut dengan ketinggian dan kebesarannya. Termasuk di dalam permasalahan tawasul, yaitu tawasul yang syirkiyah, sebagaimana dilakukan oleh banyak sekali di kalangan kaum muslimin. Mereka bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati di dalam berdoa, dalam beribadah, di dalam beristighasah dan sebagainya. Maka sebetulnya itu bentuk kesyirikan. Yang namanya kesyirikan berarti bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada syaitan. Hanya saja sayangnya mereka kalau diberikan nasihat, peringatan, mereka tidak akan mudah untuk menerima. Mereka tidak akan mudah untuk menerima. Padahal kalau kita pikirkan, yang namanya meninggalkan kesyirikan itu perkara yang mudah sebetulnya. Karena meninggalkan kesyirikan kan itu urusan hati. Meninggalkan kesyirikan itu urusan hati. Kita diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan kan bukan perintah untuk melakukan, tapi apa? Meninggalkan. Artinya itu urusan hati. Asal hati mengingkari, membenci, meninggalkan, selesai. Termasuk orang-orang yang berbuat tawasul syirkiyah. Kalau dia diperintahkan untuk meninggalkan, maka dia tinggalkan, dia benci, dia ingkari, selesai. Tapi itulah ketika kesyirikan itu sudah mendarah daging, mengurat nadi, sudah melekat di dalam dirinya, maka kebanyakan orang begitu sulitnya untuk meninggalkan. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Begitu sulitnya mereka meninggalkan. Mereka pertaruhkan nasib mereka kelak di hadapan Allah. Maka keadaan yang ada sekarang ini harusnya kalau kaum muslimin itu memandangnya dengan keadaan yang paling sederhana, itu sebetulnya perkara yang mudah. Ketika mereka mendengar ini kok orang-orang jenggotan katok cingkrang itu kok mengatakan amalan kita, amaliyah kita syirik, harusnya mereka berpikir. Harusnya mereka berpikir. Kemudian tanya kepada orang yang punya ilmunya, punya dalil dari Al-Quran, dari hadis, tanya, ini hakikatnya bagaimana sebetulnya? Kalau mereka tahu bahwasanya ada dalil yang menetapkan kesyirikannya, kan harusnya ditinggalkan. Itu mudah. Tapi kalau sesuatu sudah melekat, maka biasanya sangat sulit sekali untuk meninggalkan. Artinya dalam keadaan seperti itu, dia mempertaruhkan nasib dia di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dan ini hal yang kadang kalau kita pikirkan kan
hampir-hampir tidak bisa diterima dengan akal. Hampir-hampir tidak bisa diterima dengan akal. Orang berbuat kesyirikan suruh meninggalkan mudah harusnya. Wong bukan melakukan kok. Apa dia rugi? Kan tidak. Dia tidak rugi ketika meninggalkan sebetulnya. Karena dia tahu urusan rezekinya di tangan Allah. Semua kehidupan kematian di tangan Allah. Maka ketika perintahnya meninggalkan kesyirikan, sudah harusnya ditinggalkan. Tapi itulah bagaimana apa yang dijelaskan oleh Al-Imamul Qayyim. Maka kesyirikan itu kadang begitu sulit untuk ditinggalkan karena persangkaan buruk. Artinya persangkaan yang keliru kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.